Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online untuk mata kuliah Teknologi Penanganan Pasca Panen. Nah, topik kita kali ini adalah studi penanganan pasca panen pada produk hortikultura. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama akan kita bahas definisi kehilangan pasca panen produk hortikultura, karakteristiknya, kehilangan pasca panen, dan karakteristik distribution chains dan kehilangan pasca panen hortikultura. Topik yang kedua adalah penanganan pasca panen produk hortikultura dan ini berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit. Misalnya nih serangga pengganggu pasca panen produk hortikultura dan pengendaliannya serta pengendalian mikroorganisme pembusuk. Yang pertama kan kita bahas dulu kehilangan pasca panen produk hortikultura. Apa sih definisinya? Jadi yang dinamakan kehilangan pasca panen atau yang bisa disebut juga dengan food losses, itu adalah berkurangnya berat atau volume suatu bahan pangan yang terjadi sepanjang rantai distribusi untuk mengisi permintaan pasar atau konsumen. Jadi bisa saja beratnya yang semakin turun atau kemudian volumenya yang semakin turun. Nah, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan kehilangan pasca panen? Kehilangan pangan ini bisa diakibatkan oleh kerusakan fisik atau mekanis, kerusakan fisiologis, kerusakan patologis, tercecer, dimakan hama atau organisme lainnya, atau tidak termanfaatkan karena tidak sesuai dengan standar komersial sistem pasar atau preferensi konsumen. Jadi ada banyak sekali penyebab kehilangan pasca panen ya atau kehilangan pangan ini. Jadi misalnya nih kalau kerusakan fisik atau mekanis itu berarti dia mungkin dalam proses distribusi dia terbentur dengan misalnya nih bahan makanannya tuh dimasukkan ke dalam keranjang gitu ya, kemudian didistribusikan menggunakan pika, bisa saja dia terbentur oleh keranjang. Kemudian kerusakan fisiologis, misalnya dia terlalu matang di dalam proses pendistribusian bahan pangan. Atau kerusakan patologis, ini bisa saja diakibatkan oleh baik bakteri ataupun jamur yang sifatnya patogen, sehingga menyebabkan kualitas produk menjadi menurun. Ada juga yang tercecer, kok bisa sih tercecer? Iya, kalau misalnya nih di Jombang ini kan ada banyak sawah ya yang ditanami padi gitu. Ketika musim panen padi tiba, itu ada banyak sekali ibu-ibu ya yang mereka itu sengaja mencari padi-padi yang tercecer. Nah, itu masih dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang nyariin padi. Apalagi, tapi kalau seandainya tidak dicariin, ini akan tercecer dan bisa jadi tidak termanfaatkan begitu. Kemudian ada yang dimakan hama atau organisme lainnya. Biasanya nih udah dipanen gitu ya, belum dikemas atau belum didistribusikan, dianya sudah hasil panen tersebut sudah dimakan oleh entah ulat atau tikus dan hama lainnya. Kemudian atau tidak termanfaatkan karena tidak sesuai dengan standar komersial. Misalnya ini panen melon, ukuran melon standar yang mau dikirim ke hypermart atau supermarket itu yang beratnya di atas 5 kilo. Kemudian yang beratnya di bawah 5 kilo bagaimana? Nah, itu dia ada standar yang mungkin tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi sehingga kalau untuk buah melon yang di bawah 5 kilo tidak ada yang beli gitu ya, atau misalnya dijual di pasar tradisional tapi dengan harga yang murah gitu. Ini sebentar. Ada bagan yang menunjukkan bahwa yang menanggung biaya dari adanya kehilangan pangan itu antara produsen dan juga konsumen. Kenapa? Ya karena produsen ini kan dia sudah ibaratnya sudah menghabiskan uang banyak gitu ya untuk memproduksi bahan pangan yang berkualitas tinggi. Namun karena adanya kerusakan, karena adanya kehilangan pasca panen itu mengakibatkan keuntungan yang diperoleh menjadi tidak optimal, tidak maksimal. Sementara itu, bagi konsumen, dia juga kalau seandainya kehilangan pasca panennya ini terlalu tinggi, otomatis penawaran yang ada di pasar itu juga akan semakin sedikit atau semakin rendah. Ketika penawaran semakin rendah, sementara permintaannya tinggi, itu menyebabkan harga bahan pangan menjadi lebih mahal dibanding kalau tidak ada kehilangan pasca panen begitu. Kemudian kalau berdasarkan definisi FAO, food losses adalah berkurangnya massa suatu bahan pangan yang dapat terjadi pada setiap segmen rantai suplai, baik dari produksi, penanganan pasca panen, agroprocessing, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian jenis kehilangan ini dibagi menjadi dua macam ya, ada kehilangan kuantitatif dan juga kehilangan kualitatif. Kalau kehilangan kuantitatif itu berarti dia kehilangan dalam bentuk massa. Massa ini berarti berat dan juga volume ya, misalnya
Yang beberapa kali pernah kita bahas itu petani bawang merah ketika semakin dijemur, dia akan semakin berkurang beratnya begitu. Bahkan kalaupun tidak dijemur ya, misalnya sudah dalam bentuk stok gitu ya. Hari ini 5 kilo, tapi hari ini belum laku. Nah, bisa jadi besok itu dia berkurang 1 ons atau 2 ons gitu karena masanya turun. Sementara itu ada juga yang kehilangan secara kualitatif. Ini menurunnya persepsi konsumen tentang manfaat dari produk sebagai akibat dari kemunduran fisiologis, pertumbuhan mikroorganisme, dan bahan sekresi mikroorganisme pengganggu. Ini menyebabkan menurunnya nilai nutrisi. Contoh yang paling sering kita lihat itu pedagang buah ya. Buah pisang misalnya, buah pisang itu kan dia ketika sudah matang dan sudah siap untuk dijual, misalnya hari ini nggak laku, oke besok masih bagus, besoknya lagi atau lusa masih bagus. Tapi kemudian beberapa hari kemudian dia akan entah ditumbuhi jamur, ditumbuhi oleh mikroba pembusuk yang menyebabkan nilai nutrisinya turun, nilai penampilan fisiknya turun, sehingga konsumen itu akan memikirkan kalau aku beli ini di rumah nanti nggak langsung habis dimakan, otomatis aku juga akan rugi begitu ya, sehingga preferensi konsumen ini juga akan turun. Nah, akibat dari ini semua adalah nilai komersilnya menjadi turun. Kemudian bagaimana ya kalau buah pisang ini sudah matang banget, belum busuk gitu ya. Nah, itu mereka pasti akan punya semacam channel gitu untuk memasarkan hasil produknya sehingga dia tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Kemudian topik selanjutnya adalah akan kita bahas karakteristik pasca panen produk hortikultura. Ini namanya adalah the fresh produce pipeline. Jadi ketika kalau kita lihat di sini itu si bapak petani ini menuang satu keranjang penuh buah-buahan, berbagai macam buah-buahan di atas pipa yang ini ya. Tapi ketika dia masuk ke konsumen yang lain, ini kan produsen. Ketika masuk ke konsumen yang lain, dia jumlah buahnya sudah semakin berkurang ya. Kenapa? Karena dalam proses sorting, packaging, storage, transportation, sampai marketing itu banyak sekali celah-celah untuk penurunan nilai produk, untuk penurunan kualitas dan kuantitas, sehingga ketika masuk ke dalam konsumen itu jumlahnya sudah semakin turun, kualitasnya juga semakin turun begitu ya, karena dari banyak sisi ini, misalnya dari sorting saja sudah banyak hal-hal nih, misalnya bruising, kemudian ada insect and disorders selama pemilihan saja, misalnya produknya itu mengalami kerusakan fisik atau mekanis gitu ya. Kemudian dalam proses packaging ini ada banyak juga, misalnya ada kontaminasi dan lain sebagainya yang menyebabkan dalam setiap tahap menuju konsumen itu banyak sekali potensi-potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk pasca panennya begitu ya. Kemudian ini ya penjelasannya di sini ya, karakteristik kerusakan. Yang pertama produksi. Peluang kerusakannya itu pada saat dilakukan pemanenan. Bisa jadi orang kalau lagi memanen melonnya itu kesabit pisau gitu ya, akhirnya produknya rusak. Terus kemudian ada sortasi produk di kebun yang tidak memenuhi standar mutu. Misalnya yang mau dijual ke supermarket itu adalah melon yang berukuran gede ya, yang 5 kiloan. Tapi di situ tidak menutup kemungkinan ada juga melon-melon yang dia ukurannya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Sehingga dari tahap produksi saja sudah ada beberapa produk yang tidak memenuhi standar pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah produk ditinggalkan di pohon karena mutunya jelek atau cacat. Jelas ini pasti ada dalam setiap proses pemanenan. Seluruh bahan pangan akan ada ditemukan produk yang jelek gitu ya atau cacat, sehingga otomatis ini akan ditinggalkan. Kemudian yang keempat, produk ditinggalkan di pohon karena harganya sangat rendah. Pernah dengar nggak berita? Saya waktu itu baca berita di mana ya, di daerah Jogja atau mana gitu. Petani tomat itu membuang tomatnya ke jurang. Kenapa? Karena harga per kilonya hanya 1.000 atau harganya itu hanya 1.000 sampai 2.000 aja. Jadi mereka berpikir daripada
daripada dijual murah banget, sementara effortnya untuk manen si tomat itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, begitu ya, menghabiskan tenaga, sehingga mereka berpikir udahlah nggak usah dijual di pasar, dibuang aja gitu, karena memang mereka berpikir, petaninya berpikir harganya terlalu rendah dan ini tidak bisa untuk mengganti biaya operasional baik dalam proses penanaman maupun dalam proses pemanenan begitu. Kemudian ada juga kehilangan kualitas dan kuantitas ini dalam tahap penanganan dan penyimpanan. Misalnya setelah dipanen, ini kan pasti disortasi terlebih dahulu ya. Nah, selama sortasi ini bisa jadi terdapat kerusakan-kerusakan yang baik disengaja maupun tidak. Misalnya ketika sortasi itu dia mengalami kerusakan fisik atau mekanis atau patologis gitu. Kemudian juga ada kerusakan fisiologis yang ini seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa produk hortikultura itu dia meskipun sudah dipanen dia akan masih melakukan proses fisiologis ya, baik transpirasi maupun respirasi. Nah, ketika itu berlebihan itu akan menyebabkan adanya kerusakan fisiologis. Kemudian ada lagi kerusakan mekanis selama penanganan. Jelas ini nggak bisa dihindarkan ya, dalam setiap proses sortir itu ada peluang bahwa produk itu akan mengalami kerusakan. Terus kemudian ada lagi kerusakan patologis dan kerusakan organisme pengganggu lainnya. Ini juga nggak bisa kita hindarkan, apalagi dalam proses penyimpanannya tuh nggak benar. Misalnya buah melon gitu ya, sebaiknya kan kalau mau diletakkan di dalam suatu ruangan itu tidak di lantai, misalnya harus dialasi dengan kardus dulu, jerami dulu, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh patologis. Kenapa harus dialasi terlebih dahulu? Karena kalau tidak dikasih alat, dia langsung nempel di lantai, nanti kelembapannya yang tinggi itu bisa memicu pertumbuhan jamur. Nah, jamur ini kan dia bisa juga bersifat patogen gitu ya. Kemudian ada transportasi dan distribusi. Nah, ini juga menjadi salah satu tahapan yang berpeluang menyebabkan produk hortikultura itu mengalami kerusakan. Misalnya ya kerusakan fisiologis itu tadi, ada kerusakan mekanis atau fisik, dan kerusakan patologis. Makanya kalau misalnya nih kita sering lihat misalnya ada orang jualan buah yang akan dijual ke supermarket besar, itu dia disimpannya kalau dalam keadaan dingin gitu ya, misalnya dalam storage box yang sudah ada pendinginnya. Nah, itu untuk meminimalisir adanya kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Karena mikroorganisme itu dia peluang tumbuhnya menjadi lebih kecil ketika disimpan dalam keadaan dingin. Kemudian pada saat pemasaran atau retail, ini juga ada kemungkinan bahan pangan tersebut mengalami kerusakan ya dalam proses sorting, kemudian ada kerusakan fisiologis, kerusakan mekanis atau fisik, dan kerusakan patologis. Kemudian pada saat tahapan konsumsi sudah dibeli oleh konsumen, itu mutunya menjadi turun, kemudian ada kerusakan penyimpanan atau kedaluarsa, kemudian dimasak tapi tidak dikonsumsi. Misalnya nih ada orang beli melon di bentuk bulat-bulat gitu untuk es campur, ternyata es campurnya nggak laku. Nah, ini nih udah diolah tapi tidak dikonsumsi gitu ya. Untuk pengelolaan pasca panen produk hortikultura itu sama dengan pengelolaan stres pasca panen. Jadi produk-produk itu dia bisa mengalami stres juga ya. Nah, itu ditandai dengan kehilangan kelembapan. Kalau kita lihat sayur terong nih, sayur terong pertama kali dia dipanen dalam keadaan seger banget, tapi beberapa hari kemudian dia akan menjadi kisut. Ya kenapa? Karena dia sudah kehilangan kadar air. Atau bisa juga dia bisa mengalami terserang penyakit ya, baik disebabkan oleh virus, jamur maupun bakteri, atau bahkan dia sudah menjadi mati bahkan sebelum dipanen begitu. Ini value orientation of agribusiness system. Jadi bagaimana caranya agar produk hasil pertanian itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi dari produsen ya atau dari petani itu bisa disalurkan ke restoran, ke hotel atau supermarket atau hypermart. Biasanya ini perlu penanganan khusus gitu ya. Atau
dibawa ke kota, kan di kota nggak ada tuh lahan pertanian, jadi harus didistribusikan atau dipasok dari daerah-daerah yang ada banyak lahannya begitu ya. Jadi ada identifikasi kreasi nilai yang dapat dioptimalkan. Kemudian pengetahuan dasar tentang fisiologi pasca panen juga sangat diperlukan untuk tahu apa langkah yang harus dilakukan. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas pengendalian hama dan penyakit. Secara umum, serangga pengganggu yang terjadi pada produk pasca panen adalah investasi laten ya, contohnya lalat buah. Jadi ada saja selalu hama-hama yang kalau kita pikir mungkin hama itu ketika dia dalam masa proses penanaman gitu ya, dan juga pertumbuhan. Tapi ternyata enggak, ketika dalam proses pemanenan dan juga pasca panen, itu ada juga hama-hama yang mengganggu. Salah satu hama yang paling sering kita temui adalah lalat buah. Ini hampir di seluruh buah itu pasti ada lalat buahnya gitu ya, kalau nama biologinya Drosophila itu. Ada namanya phytosanitary restriction, ini dalam perdagangan internasional untuk melindungi daerah-daerah industri pertanian dari introduksi hama serangga perusak. Ada banyak sekali cara pengendalian hama yang telah dikembangkan, yaitu dengan pendekatan sistem pest free zone, kemudian ada inspeksi dan sertifikasi, serta perlakuan pasca panen dengan cara membunuh atau mensterilkan dari hama serangga dengan kerusakan minimum pada produk. Nah, seluruh perlakuan apapun yang dipilih yang akan diberikan ke produk pasca panen itu harus dipertimbangkan respon dari produk. Apakah sesuai, apakah cocok, apakah mengganggu konsumen, dan lain sebagainya. Karena beda produk itu juga penanganannya juga akan berbeda gitu. Terus, melalui fumigasi. Ada yang namanya fumigasi itu contohnya dengan methylene bromide, fosfin, dan juga hidrogen cyanida. Jadi ini ada dosis-dosisnya ya, misalnya untuk buah atau sayuran segar, misalnya jeruk, apel, dan juga pear, itu dengan menambahkan methyl bromide sebanyak 48,5 gram per kubik itu selama 2 jam pada suhu 5 derajat Celcius. Jadi semakin banyak itunya ya, semakin banyak komoditasnya yang harus dikendalikan hamanya, maka dosisnya juga akan semakin tinggi juga. Kemudian perbedaan komoditas itu juga mempengaruhi berapa dosis yang dibutuhkan. Nah, ini ada penelitian yang mengatakan kalau untuk kol, bawang, labu, dan juga kiwi dibutuhkan sekian dosis untuk metil bromidanya. Untuk bawang putih dan juga jahe itu juga ada sendiri-sendiri dosisnya. Jadi beda komoditas, beda juga dosis yang diberikan. Kemudian untuk pengendalian hama pasca panen itu ada banyak, ada dengan cara fisik, misalnya perlakuan suhu tinggi atau suhu rendah. Misalnya pada suhu 0 derajat atau kurang, pendinginannya bisa sampai 10 hari begitu ya. Jadi ada banyak sekali treatment yang bisa dilakukan untuk penanganan hama pasca panen begitu. Jadi dia setelah dipanen langsung disimpan di suhu rendah ataupun suhu tinggi. Untuk lalat buah, perlakuan suhu tingginya ini dia spesifik suhu dan lama waktu perlakuannya itu bergantung juga dengan karakteristik buah yang akan diamankan gitu ya. Misalnya ada yang dicelup 45 derajat Celcius selama 75 menit, ada yang dicelup dengan suhu tinggi ya 48 derajat Celcius pada selama 60 menit. Kemudian bisa juga diradiasi, tapi ini biayanya tinggi. Jadi kalau misalnya petani-petani lokal gini mungkin tidak menggunakan radiasi ya, biasanya paling hanya disemprot aja gitu, misalnya dengan metil bromidanya. Kemudian perlakuan klorin dan juga surfaktan untuk pengendalian semut hitam, ini juga biasanya disemprot gitu untuk mengendalikan semut, karena biasanya nih kalau ada buah yang bolong gitu ya, misalnya dia udah mengalami kerusakan fisik ataupun mekanis, kemudian buahnya nih luka gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk dari semut hitam. Nah, semut hitam yang masuk ataupun lalat buah yang masuk atau berada di sekeliling buah yang terbuka itu bisa juga menjadi faktor masuknya patogen. Nah, kalau ada patogen, baik mikroba patogennya itu dia masuk, itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih lebih parah lagi gitu. Kemudian, pengendalian mikroorganisme pembusuk ini mengapa sih penting dilakukan? Ya karena
susut pasca panen itu yang disebabkan oleh mikroorganisme patogenik dapat lebih besar dibandingkan dengan yang diakui sekarang karena unit value dari produk meningkat beberapa kali dari kebun ke konsumen. Karena kan kalau saya mau ngasih ilustrasi ya, dalam 20 menit yang awalnya satu bakteri itu dia bisa membelah sebanyak 20.000 bakteri. Jadi dalam 20 menit itu bisa dia sampai 20.000 bakteri. Jadi bayangkan dari proses panen, kemudian ke sortir, ke distribusi, ke transportasi, sampai ke konsumen, itu butuh waktu berapa menit ya? Nggak mungkin kita hitung menit kan, dalam waktu beberapa hari. Nah, sementara itu mikroba itu, dia ketika bereproduksi itu, dia langsung sangat cepat. Nah, masing-masing mikroba yang sifatnya membusukkan, atau yang sifatnya mengakibatkan penyakit, itu dia akan tersebar dengan cepat gitu. Kemudian ini, infeksi mikroorganisme memberikan konsekuensi penting yang sering diabaikan. Misalnya kehilangan sebagian atau total dari produk dalam kemasan karena satu atau beberapa unit terserang penyakit. Kemudian ada juga gas etilen yang diproduksi dari buah dan sayuran terserang penyakit dalam kemasan atau ruang penyimpanan mengurangi masa simpan produk, jelas ya. Kemudian ada kemungkinan kontaminasi produk oleh mikotoksin akibat elaborasi oleh jamur. Mikotoksin ini berbahaya ya, dan ini bisa ketika terkonsumsi, baik sengaja maupun tidak oleh konsumen, itu akan memberikan efek negatif ke badan. Kemudian ada juga kemungkinan produksi metabolit toksik dari produk sebagai respons serangan mikroorganisme. Ada beberapa jamur yang ketika dia menginfeksi bahan makanan itu dia akan menghasilkan metabolit sekunder, yang metabolit sekundernya itu merugikan gitu ya. Ada perubahan rasa produk akibat bahan yang terserang penyakit. Ini udah jelas banget ketika dia produk bahan makanan itu terinfeksi oleh patogen ya, oleh penyakit, rasanya tuh akan berubah. Nggak hanya rasa, dari segi warna, bau, tekstur itu juga akan berubah. Ini contohnya pisang yang dia sudah terserang oleh jamur. Dari segi tekstur dia akan lebih lembek, dari segi warna dia akan lebih kecoklatan dan kekuningan atau kehitaman gitu ya. Disertai dengan adanya ditemukan hifa jamur, atau misalnya nih kayak pisang busuk ya, pisang mau busuk itu kan kayak ada struktur serabut-serabut putih. Nah, itu karena jamurnya. Kemudian otomatis rasanya juga akan berubah. Kalau sudah rasanya berubah, teksturnya berubah, warnanya berubah, otomatis preferensi konsumen untuk memilih produk tersebut untuk dibeli dan dikonsumsi menjadi lebih turun gitu ya, karena adanya penurunan kualitas. Kemudian ini ya, ada banyak sekali populasi mikroba yang ditemukan dalam produk hortikultura, dan itu ada syaratnya. Misalnya untuk paprika populasi mikrobanya maksimal itu 132.000, ini udah banyak banget gitu ya. Untuk tomat 1 sampai 150 juga itu udah banyak banget. Apalagi tomat ini kan dia sifatnya asam ya. Jadi hanya kebanyakan tomat itu kalau nggak rusaknya tuh karena jamur, karena dia di pH rendah yang kebanyakan jamur suka. Jadi ini ada syarat bahwa untuk dia bisa dikonsumsi itu paling nggak ada populasi mikroba standarnya begitu ya. Ini produk segar pasca panen dilabeli oleh beberapa jenis mikroorganisme yang dapat digolongkan menjadi 3. Mikroorganisme penyebab penyakit, kemudian mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Kalau yang tadi itu pada produk aja, produk tanaman ya, hasil panen. Kemudian mikroorganismenya itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang, misalnya jamur ya, jamur yang menghasilkan mikotoksin itu ketika dikonsumsi ketika dia menginfeksi tanamannya akan turun kualitasnya, kemudian ketika dikonsumsi itu juga akan merugikan. Gitu. Dan ada juga yang mikroorganisme non patogenik, tapi seenggak-enggaknya itu ketika ada mikroorganisme yang masuk ke dalam bahan makanan itu sudah akan menurunkan kualitas dan kuantitas dari produk yang meskipun dia tidak bersifat penyakit atau patogenik. Terus kemudian produk sayur-sayuran dengan keasaman rendah ini umumnya bakteri, dengan pada keasaman tinggi kebanyakan yang tumbuh adalah jamur. Cara infeksinya ada 3, infeksi laten, ini pada saat proses pemanenan ya. Kemudian ada infeksi melalui luka setelah panen, dan infeksi langsung pada produk utuh. Misalnya dia ada enzim pektolitik, ini dia merusak pektin ya, yang dihasilkan dalam penyusun jaringan tanaman. Ini dihasilkan oleh mikroorganisme. Kemudian ada enzim pektinase. Ada banyak sekali enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba pengganggu, sehingga ketika dia masuk ke dalam bahan makanan, ada banyak sekali mekanisme yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas dari produk yang diinfeksi.
ini misalnya ada banyak sekali banyak mikroba-mikroba patogen yang sudah teridentifikasi dengan baik, yang dia sudah langsung berada pada buah spesifik itu ya. Misalnya ini pada buah stroberi ada Bacillus cinerea, dia mengkolonisasi di permukaan buahnya. Kemudian ada tomat, ini misalnya Coronium pomopsis, dia itu bisa juga menyebabkan pembusukan gitu ya. Kemudian ada lagi patogenik mikroorganisme dan enzim yang dihasilkan. Ada yang namanya dari jamur Penicillium digitatum. Ini menghasilkan berbagai macam enzim yang enzimnya itu akan merusak dan mempengaruhi kualitas dari produk gitu ya. Faktor prapanen, panen dan pasca panen berpengaruh terhadap perkembangan penyakit. Misalnya faktor prapanennya itu ketika dalam proses penanaman tanaman komoditas hortikultura, apakah dia dikendalikan ininya, OPT-nya ya, organisme pengganggu tanamannya, kemudian apakah pemupukannya sesuai dosis, sanitasinya bagaimana. Kemudian faktor panennya ini ada cara panen, sortasi lapangan, dan juga pengemasan. Jangan sampai menggunakan alat panen yang rusak, pengemasannya dengan penanganan yang kasar, ini juga akan mempengaruhi kualitas ya. Kemudian untuk faktor pasca panen ada kondisi lingkungan penanganan, cara penanganan, bahan dan alat penanganan, perlakuan pasca panen. Jadi ketika sortasinya kurang baik, kemudian distribusinya kurang baik, kemudian penyimpanannya juga kurang baik, ini akan mempengaruhi perkembangan penyakit menjadi lebih cepat. Kemudian untuk pengendalian penyakit pasca panen, praktik budidaya yang baik untuk mencegah infeksi atau investasi laten, sehingga perlu sekali ada standar khusus dimulai dari penanaman produk hortikultura sampai proses panen hingga proses pengemasan dan sampai dijual ke konsumen, itu semuanya harus terstandarisasi sehingga tidak ada kemungkinan atau memperkecil kemungkinan kerusakan begitu ya. Cara panennya juga harus yang baik dan pengenalan pasca panen harus dilaksanakan dengan baik dengan berlandaskan pada praktik-praktik baik yang telah ada gitu. Kemudian untuk metode pengendaliannya bisa dengan perlakuan fisik dengan suhu rendah atau suhu panas, kemudian dengan perlakuan kimia, ada juga dengan pengendalian biologis. Ini diberi mikroba yang dia bisa bertentangan dengan mikroba patogen, dan yang pasti yang sekarang ini yang lagi hits itu rekayasa genetika untuk menciptakan produk resisten mikroorganisme patogenik pasca panen. Kalau zaman dulu itu banyak tanaman-tanaman yang dia gampang sakit ya, tapi dengan adanya rekayasa genetika sekarang tanaman-tanamannya lebih tahan gitu terhadap penyakit. Terima kasih. Ini akhir dari slide perkuliahan kita. Teman-teman untuk yang ada pertanyaan boleh di drop di kolom komentar. Dan untuk absensi saya minta teman-teman untuk memberikan nama dan juga NIM di kolom komentar, karena itu sebagai acuan saya untuk memastikan bahwa teman-teman menyimak video ini sampai akhir tanpa skip-skip gitu ya. Oke. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan coba saya jawab gitu. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.